Perkenalkan, nama saya Richard dari Universitas Kristen Petra Surabaya, jurusan Manajemen Bisnis, angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Stefani Caroline dari Universitas Kristen Petra, jurusan Manajemen Bisnis, angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Siko Sapta Fortuna dari Universitas Kristen Petra Surabaya, jurusan Menbis, angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Pelia Valerie dari Universitas Kristen Petra Surabaya, jurusan Manajemen Bisnis, angkatan 2020. Sejarah pecel semanggi. Kalau ke Surabaya tanpa berburu pecel semanggi, Surabaya Anda tidak akan lengkap. Pecel semanggi merupakan salah satu makanan langka di Surabaya. Semanggi Surabaya cuma ada di kampung-kampung. Penjual menjajakan keliling dengan menggendong rinjing yang artinya yaitu wadah dari anyaman bambu yang biasanya digendong pada bagian punggung. Daun semanggi banyak terdapat di pematang sawah atau sungai kecil yang dangkal. Aslinya ini merupakan tanaman liar, sama seperti tanaman kangkung sungai yang tumbuh sendiri. Oleh karena itu harganya murah. Meski murah, namun kandungan vitamin dan kelezatannya tak kalah dengan sayuran mahal. Daunnya bercabang 5 mirip dengan kartu remi keriting. Semanggi Surabaya itu merupakan makanan apa sih? Sama seperti pecel, hanya saja sayuran utamanya daun semanggi yang dihidangkan di pincuk daun pisang. Kadangkala ada rebusan kecambah panjang sebagai teman semanggi. Rebusan sayur disiram sebagai bumbu. Bumbu disiram menggunakan bahan dasar ubi jalar atau telo. Teksturnya lebih lembut daripada bumbu pecel yang menggunakan bahan dasar kacang tanah. Rasa bumbu siram ini lebih manis. Bila pecel menggunakan peyek sebagai pelengkap, semanggi menggunakan kerupuk puli. Kerupuk puli berbahan dasar nasi. Kalau Anda memakan semanggi Surabaya, lebih enak menggunakan kerupuk puli sebagai sendoknya. Perpaduan bumbu asin dan manis di kerupuk puli memberikan sensasi tak terlupakan di lidah. Nah, kalau ingin mencoba dan mau tahu di mana tempatnya, kalian bisa menemukan penjual kerupuk puli ini di kampung-kampung. Namun bila Anda tidak mempunyai kenalan di Surabaya dan hanya tinggal di hotel beberapa hari saja, Anda tidak perlu kecewa karena Anda bisa menemukan kerupuk puli ini di setiap hari Minggu pada saat Car Free Day di Jalan Darmo, Surabaya. Di sana banyak terdapat penjual semanggi Surabaya. Anda dapat berkeliling di sekitar area Car Free Day tersebut, atau Anda juga bisa menemukan penjual semanggi Surabaya ini di daerah kawasan Surabaya, yaitu tepatnya berada di Kompleks Citraland, di mansion paling belakang ke arah menuju Benowo. Di situ banyak terdapat penjual semanggi Surabaya yang berjualan di depan ruko-ruko yang ada di jalan raya. Ciri khas yang pertama yaitu daun semanggi dan kecambah atau tauge. Sesuai dengan namanya, pecel semanggi ini tidak menggunakan sayur seperti pecel pada umumnya, namun menggunakan daun semanggi, di mana daun semanggi ini adalah sejenis tanaman paku-pakuan dan berbentuk kecil-kecil dengan tinggi yang hanya beberapa sentimeter saja. Penyajiannya tetap sama seperti pecel lainnya, yaitu dengan cara direbus terlebih dahulu. Tak hanya daun semanggi saja, di pecel juga diberi tambahan kecambah atau toge. Penyajian pecel semanggi ini tanpa lontong ataupun nasi. Jadi teman-teman jangan kaget ya kalau tidak ada lontong atau nasi, karena mereka memang tidak menyediakan itu, dan pecel semanggi ini bukanlah lauk untuk dimakan bersama lontong ataupun nasi. Lalu ciri khas yang kedua yaitu bumbunya berbeda dari pecel pada umumnya. Keunikan yang kedua ini telah menjadi ciri khas dari pecel semanggi Surabaya, yaitu terletak pada bumbunya. Bumbunya tak seperti pecel biasanya, di mana bumbunya ini terbuat dari campuran ketela rambat, kacang tanah, gula merah, dan tak ketinggalan pula petis. Petis tak pernah ketinggalan karena sebagian besar makanan khas Surabaya identik dengan adanya petis. Begitu menurut buku Nanti selaku pedagang pecel semanggi. Karena adanya campuran ketela rambat inilah yang membuat pecel
semanggi ini ada rasa manis-manisnya. Namun, bagi pecinta pedas, tak perlu khawatir, karena kalian bisa minta tambahan sambal. Yang ketiga yaitu sendoknya pakai kerupuk. Cara menikmati pecel semanggi ini tidak dengan sendok dan garpu, tetapi dengan kerupuk. Kerupuk berwarna kuning dan berbentuk persegi panjang besar dengan rasa yang gurih dan renyah ini namanya kerupuk puli yang berbahan dasar beras. Namun, karena beberapa pembeli banyak yang meminta sendok, sehingga kini penjual semanggi sudah mulai menyediakannya. Jadi, bagi kalian yang tidak terbiasa makan pecel semanggi ini dengan kerupuk, tenang saja, mereka sudah menyediakan sendok plastik. Yang keempat yaitu langka. Pecel semanggi Surabaya ini langka, karena kalian hanya bisa menemukannya di kota Pahlawan ini. Dan itu pun hanya ada di beberapa titik kota Surabaya. Salah satunya di sekitaran Masjid Al-Akbar Surabaya. Yang pasti, paling mudah ditemukan di daerah Benowo. Di Gresik dan di Banyuwangi pecel semanggi juga ada, namun berbeda dengan semanggi yang asli Surabaya. Di mana kalau di Gresik sebagian besar menggunakan peyek, bukan kerupuk puli, dan di Banyuwangi menggunakan racikan bumbu yang berbeda dari Surabaya. Yang kelima yaitu disajikan di atas pincuk daun pisang. Penyajian pecel semanggi ini dari dulu sampai sekarang masih tetap menggunakan daun pisang yang dipincuk.